Apa? Kita nggak ada talent cewek, nggak ada budget buat nge-hire host cewek atau talent cewek. Udah aku aja deh yang jadi host. Oke, kembali lagi bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Dan kalian tahu sendiri kan, sekarang ciwi-ciwi gemes udah pada main game, terus mereka pada streaming, entah di platform Twitch, YouTube, TikTok, terserah lah, segala macem gitu kan. Dan ya syaratnya untuk menjadi gamer cewek gemes gitu, ya perel atau gaming gear-nya warna pink. Bener banget, gamer nggak mau ketinggalan pak. Mereka bikin gaming gear warna pink juga, yang emang sebenarnya sih ini refreshment dari produk yang sebelumnya ya. Dan bener banget, di depanku ini udah ada headset gaming Gemen GH1100 Pink, sama ini ada mechanical gaming keyboard Gemen Titan Pink Edition. Jadi ya langsung aja kita review, nggak usah lama-lama. Yang pertama ada gaming headset yang namanya Gemen GH1100 Pink dengan paduan warna pink pastel dan abu muda. Headset ini pasti bakal digemari ciwi-ciwi Catholic, maksudnya Catholic ya, karena ada detailing telinga kucing di atas headbandnya. Ini imut banget sih kalau dipakai ciwi-ciwi gemes, tapi kalau aku yang make, bukannya jadi imut-imut, tapi malah jadi amit-amit bre. Buset. Telinganya ini bisa dilepas pasang kok bre, jadi bisa dipakein di headset yang lain. Headset ini pakai dual headband, yang atas berupa sepasang metal dan yang bawahnya berupa foam berlapis kulit sintetis. Kedua headbandnya fleksibel bre, jadi gampang menyesuaikan lingkar kepala kalian. Lanjut ke housing ear cups-nya, punya bentuk lingkaran yang di tengahnya ada finishing silver dengan emboss branding Gemen kecil di pojok kanan bawah. Selain itu ada sepasang list RGB yang ngebentuk lingkaran. Cuma warna RGB-nya tuh nggak sama antara kiri dan kanannya bre. Tapi tenang aja, RGB-nya bisa dimatiin kok. Caranya ya kalian nggak perlu colok USB-nya. Di ear cup sebelah kiri, ada satu buah volume wheel dan juga mikrofon yang tangkainya fleksibel buat diarahin kesana kesini. Buat earpad-nya, ini melingkar juga sama kayak ear cups-nya. Ketebalan foam-nya nggak terlalu tebel sih, cukup aja dah. Cover kulitnya juga nggak terlalu lembut, tapi rasanya masih cukup nyaman kok. Pas dipakai, clampingnya sedikit neken di kepala saya, cuma nggak nurunin tingkat kenyamanannya. Bobotnya pun terbilang ringan ya, walau kelihatannya gede. Sekitar 308 gram tanpa kabel. Fitting di telinga pun pas. Daun telinga nggak nyentuh permukaan driver, walau foamnya nggak begitu tebel. Oh ya bre, earpads yang dipakai ini udah detachable, jadi lebih gampang kalau mau dibersihin. Lanjut ke bagian kabelnya. Kabelnya udah braided nih, dan tebel, tapi fleksibel banget kabelnya. Panjangnya sekitar 2,1 meter. Yang menarik sih warnanya, pakai warna abu muda biar tetap senada sama desain headsetnya ini. Kalau interface-nya ada dua nih bre. Pertama, audio jack 3.5 mm yang kompatibel dengan PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo, dan smartphone yang punya lubang jack 3.5 mm. Cuma, kalau kalian pakai di PC, ini butuh kabel splitter tambahan buat misahin audio sama mikrofonnya. Tapi di paket pembeliannya tuh nggak dapet bre. Ini saya pakai kabel splitter saya pribadi, dan kabel kedua ada USB Type-A sebagai power LED RGB di ear cups yang ini. Soal spesifikasinya, Gemen GH1100 Pink ini punya driver speaker berdiameter 50 mm. Kalau mikrofonnya pakai polar pattern omnidirectional yang bisa menangkap suara dari segala arah. Dan buat harganya nih, ini menarik banget bre, karena harganya didiskon jadi Rp159.900 aja. Dan ini dia untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofon dari headset gaming Gemen GH1100 Pink. Dan di luar ekspektasi ternyata kualitas mikrofonnya bagus banget ya, natural. Tapi ya memang ada sedikit noise sih. Ini saya tes di PC ya, nanti kita tes di laptop juga dah. Dan ini kualitas mikrofonnya kalau misalkan kita tes di laptop ya. Jadi kita tuh nggak butuh yang namanya splitter tambahan begini, karena di laptop itu cukup single jack 3.5 mm. Itu udah termasuk mikrofon sama audionya. Tapi nggak tahu kenapa pas dites di laptop tuh kualitas powernya tuh kayak turun gitu loh coy. Cuma jadinya bersih gitu suaranya, nggak ada noise sama sekali. Itu udah bre, untuk kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya headset gaming Gemen yang GH1100 Pink Edition. Ternyata di luar ekspektasi kualitas mikrofonnya bagus banget. Dan sekarang kita ngomongin soal sound quality. Tapi sebelum itu saya baru nyadar pas dipakai 4-5 jam gitu ya. Kemarin main game sama temen malam minggu gitu, mabar Valorant. Itu saya ngerasain kurang nyaman di daun telinga gitu loh. Itu tuh di jam keempat ya, 4 jam main game Valorant tuh kayak udah lumayan sakit di sini karena memang earpads-nya nggak begitu empuk gitu loh coy. Dan kalau misalkan kalian penggunaan 1, 2, 3 jam sih masih aman-aman enjoy gitu loh. Nah sekarang untuk sound quality-nya sendiri gimana? Jadi setelah saya pakai buat main game Valorant, Apex Legends, terus buat dengerin musik juga, menonton video, saya baru nyadar nih bassnya oke banget loh. Tapi karena bassnya lebih dominan, jadi vokalnya tuh rada mundur gitu loh, rada ketutup gitu loh coy. Kayak kalau misalkan kalian dengerin lagu yang vokal atau mungkin akustik,
Itu kurang menurut saya. Tapi ya karena bassnya oke, sound stagingnya, terus step langkah kaki buat main game Valorant atau Apex Legends tuh bagus. Dan ini untuk treble-nya ya, untuk treble-nya nggak pedes juga. Jadi kalau misalkan kalian pakai lama pun nggak bikin sakit telinga, ya treble-nya pas-pasan lah gitu. Jadi buat kalian yang pengen dengerin lagu jeduk-jeduk pakai headset ini cocok banget. Produk kedua adalah keyboard nih. Ini adalah Game Titan Pink Edition Mechanical Gaming Keyboard dengan layout full size. Kita pernah tuh nge-review Game Titan yang biasa. Tapi nggak cuma ganti warna doang nih bre. Banyak banget improvement yang ada di Game Titan Pink ini. Mulai dari bentuknya yang udah berubah total, yang awalnya banyak lekukan di sisi case-nya biar dikata gaming, sekarang mengkotak begitu aja jadi lebih minimalis. Terus keycaps-nya udah pakai material PBT yang tentu aja lebih bagus build quality-nya ketimbang keycaps ABS. Area di atas arrow key juga clear tanpa branding. Karena branding Game dipindah ke sisi case-nya. Improvement yang paling menarik buat saya sih di bagian switch-nya bre. Kalau yang dulu kan pakai switch dari pabrikan Zishan. Yang Game Titan Pink ini udah pakai switch dari Otemu Blue yang clicky dan bunyinya cukup nyaring atau cetak-cetuk. Selain itu, board yang dipakai udah swipeable 3-pin switches. Jadi bisa gonta-ganti switch walaupun cuma bisa pakai Otemu yang pakai 3 pin. Switch dari Otemu punya lifespan klik up to 50 juta kali klik. Tapi kalau semisal salah satu switch-nya udah rusak duluan, Game menyediakan 2 buah switch cadangan di paket pembelian lengkap dengan key puller dan switch puller-nya juga bre. Perubahan lain pada keyboard ini adalah soal backlight-nya. Kalau yang dulu kan emang RGB bre, tapi masih rainbow per zona gitu. Kalau Game Titan Pink ini udah ada LED per key-nya, tapi cuma di set warna putih aja. Meski begitu, kita dikasih opsi 17 mode LED dengan kombinasi FN plus insert. Lagian menurut saya pribadi, Game Titan Pink ini lebih cocok pakai LED putih kayak begini daripada pakai RGB warna-warni. Beralih ke sisi bawahnya, ada 4 titik rubber fit yang cukup lebar nih. Terus di adjustable fit-nya juga dikasih rubber bre. Sebuah produk nggak selamanya bagus ya, tetap ada nilai minusnya juga. Kayak Game Titan Pink ini, ada beberapa hal yang saya rasa agak kurang. Mulai dari pemilihan tipe font yang gaming abis. Buat saya pribadi, font gaming tuh norak ya bre, tapi itu kan tergantung preferensi masing-masing ya. Untung aja emboss Born for Winner-nya di spacebar udah dihapus nih. Seenggaknya masih ada poin plus buat keycaps di keyboard ini bre. Terus soal kabelnya, finishingnya sih manis. Warnanya pink juga biar seirama sama keyboardnya. Cuma materialnya masih pakai kabel biasa tanpa braided bre. Buat harga dari Game Titan Pink ini adalah Rp359.900. Oh ya bre, keycapsnya tadi kan warnanya single tone. Jadi kesannya tuh kayak monoton gitu. Untungnya Game punya opsi keycaps yang dijual terpisah. Warnanya two tone putih pink dengan material PBT juga. Jumlahnya ada 104 key sesuai layout full size, tapi tipe fontnya masih sama juga bre, pakai font gaming. Buat harga keycapsnya ini cuma Rp94.900, gak ampe 100.000 coy, gokil. Itu dia bre untuk review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard Game Titan Pink Edition ini. Nah sekarang kita lakukan pembongkaran ya, seperti biasa gimana sih untuk daleman dari Game Titan Pink Edition ini bre. Dan sesuai perkiraan saya, gak ada satupun foam ya, mau itu case foam ataupun platform. Buat boardnya masih yang warna hijau bre, gak kelihatan soket yang dipakai dari brand mana. Yang pasti ini cuma bisa dipakai sama Otemu yang 3 pin switches. Kalau buat stabilizernya ini udah di loop loh dari pabrikannya, dan jarang-jarang loh pak ada yang ngeloop untuk stabilizernya ini. Cukup pas sih, gak kebanyakan dan gak kurang juga. Ada sih bercak di bagian boardnya, cuma ya tipis-tipis aja kok. Dan setelah saya pakai keyboard ini, ya karena ini full size jadi kurang cocok sih sama aku ya, karena mejaku tuh terbatas banget pak. Ya buat teman-teman yang suka sama mechanical gaming keyboard dengan layout full size ini cocok banget ya. Bentuknya juga terbilang compact ya, karena memanjang gitu, terus mengkotak lah bisa dibilang, nggak kayak ada aksen-aksen gamingnya gitu. Dan buat LED-nya nggak ada RGB. Ya ngapain sih keyboard pink warna RGB, LED-nya udah warna putih udah paling bener pak. Di luar ekspektasi juga ya, ternyata untuk boardnya ini udah 3 pin switches yang udah swappable, bukan hot swap ya, tapi swappable switch. Jadi kalau misalkan ada beberapa switch yang rusak atau udah ya kadaluarsa gitu ya, masih bisa diganti sama switch yang lainnya. Cuma yang Otemu 3 pin switches pastinya. Dan untuk typing testnya kalian bisa denger sendiri. Nah, gimana bre? Kalian minat sama produk gaming gear-nya Game yang Pink Edition ini? Kalau misalkan kalian minat, langsung aja kalian beli di official store-nya Game Indonesia di Shopee ya.
karena lagi ada promo bundling headset gaming dan juga keyboard gaming yang Pink Edition ini. Kalian langsung aja beli bundlingnya, itu Rp519.900. Kalian udah dapat bonus mousepad dari Gamen, Bre. Selain itu, Gamen juga ngadain promo Agustus Payday Sale ya, dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus 2022. Di mana produk Gamen tuh diskon gede-gedean sampai 70%, Pak. Dan selain itu juga kalian berkesempatan untuk ngedapetin voucher Unipin dengan minimal belanja 250.000 aja. Dan mayan tuh kan vouchernya, bisa dibeliin diamond FF gitu kan. Ya kira-kira itu dia, Bre, review dari saya mengenai gaming gear Pink Edition ini dari Gamen Indonesia. Sampai aku dandan beginian ya, karena kita nggak punya talent cewek. Jadi gimana menurut kalian? Coba dah tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.